Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, pagi hari ini ya kita masih diberi kesehatan ya. Mudah-mudahan ya kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita coba ya melanjutkan dari cash flow ya, cash flow kontraktor ya, yang dikaitkan dengan pengajuan dana kerja mingguan ya. Jadi dana kerja mingguan itu biasanya dilakukan oleh kontraktor ya untuk merancang rencana pengeluaran 1 minggu ke depan ya, berdasarkan kemampuan minggu saat ini. Itu selalu mengacu dari kekuatan minggu saat ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kadang-kadang berbeda dengan rencana awal ya, karena di rencana awal itu belum melihat kondisi realitas yang ada di lapangan ya, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan cukup banyak ya. Kemungkinan terjadi kesulitan sumber daya juga cukup banyak, cukup besar dan sebagainya. Nah, itu yang harus dicermati di dalam pengajuan dana kerja mingguan. Jadi memang di lapangan diharapkan tidak menimbun dana terlalu besar ya, karena juga rawan dari sisi pemborosan, dari sisi kehilangan ya. Jadi tinjauannya itu tidak hanya dari sisi kehilangan saja, tapi juga pemborosan ya. Itu sehingga kadang-kadang dana yang sebetulnya untuk pekerjaan A dipakai pekerjaan B dan sebagainya. Itu kemungkinan itu terjadi di dalam pelaksanaan proyek ya. Itu kalau bisa dihindari ya. Jadi yang namanya satu proyek sudah terencana dengan baik ya. Itu kalau kita lihat di sana ya. Jadi prosedur pengajuan dana kerja mingguan itu kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kita mengusulkan ke cabang ya. Jadi sudah kegiatan rutin kontraktor ya setiap hari Sabtu ya. Menghitung capaian minggu itu ya. Tujuannya untuk membayar ya capaian tersebut ya, baik terhadap mandor, terhadap mungkin kebutuhan ya ATK kantor ya, atau mungkin juga akomodasi dan sebagainya. Jadi menghitung capaian minggu saat itu ya. Nah, kalau bisa hasil hitungan itu harus realistis ya. Jadi harus realistis sesuai dengan yang ditetapkan di spek ya. Kalau itu yang berkaitan dengan pekerjaan dan nanti akan dihitung ulang oleh pemilik ya. Dan kalau itu kebutuhan overhead lapangan ya juga sesuai dengan rencana overhead itu sendiri. Jadi harus realistis ya. Itu capaian. Jadi kita menghitung capaian di 1 minggu saat ini yaitu diharapkan realistis ya. Jadi supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi ya kesulitan pendanaan dan juga kesulitan ya atau perbedaan perhitungan ya, itu yang harus dijaga. Sebagai contoh misalnya saja minggu saat ini ya yang berkaitan dengan mandor ya, itu berarti capaian mandor. Jadi capaian mandor harus betul-betul nanti kalau dihitung oleh pihak pemilik ya sama dengan hitungan kita. Jadi sesuai dengan spek ya. Yang berkaitan dengan bahan bakar, misalnya bahan bakar untuk alat berat ya, yang kebutuhan akomodasi alat berat ya, itu juga kita sesuaikan dengan rencana awal ya. Jadi bahan bakar itu untuk alat berat apa ya, dan pekerjaannya pekerjaan apa, itu harus jelas ya. Jadi jangan sampai nanti ya di dalam penggunaan hariannya berbeda dengan tujuan awalnya ya. Terus yang berkaitan dengan misalnya saja kalau itu suku cadang juga demikian ya. Lalu ATK juga demikian. Kebutuhan ATK setiap 2 minggu sekali, itu bisa kita atur. Itu berarti kondisi real ya.
tujuannya supaya yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi pada prinsipnya itu sudah bentuk pengendalian. Jadi sudah bentuk pengendalian. Kalau itu kita lakukan dengan baik, yaitu bentuk pengendalian. Kalau itu tidak kita lakukan dengan baik, yaitu bisa berdampak, ya, kemungkinan terjadi ya, penurunan pekerjaan atau mungkin tidak diterimanya pekerjaan oleh pemilik. Itu yang berkaitan dengan pemilik. Seperti tadi untuk membayar mandor, ya. Mandor mengerjakan pembesian, ya. Sudah selesai berapa kilogram besi beton yang dirakit, ya, supaya bisa dibayar di hari, ya, misalnya saja hari Sabtu, ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan hasil yang real di lapangan, ya. Terus juga harus kita kaitkan juga dengan ya, kesepakatan dengan pihak pemilik, ya, yang namanya spesifikasi itu harus kita ikuti, ya. Ya, beton akan dibayar kalau sudah dilakukan pengecoran. Kalau belum dilakukan pengecoran oleh pihak pemilik tidak dibayar. Nah, bagaimana kalau untuk pekerjaan pembersihan yang sudah terakit tapi belum dicor, ya? Ya tetap kita harus membayar ke mandor, ya, sesuai dengan yang dikerjakan. Tapi harus realistis tadi, ya. Tidak realistis. Nanti pada saat setelah dicor baru dipakai sebagai capaian. Nah, itu biasanya kalau sudah model borong kerja itu dilakukan, ya. Jadi kalau borong kerja itu dilakukan. Kalau yang bersifat harian itu kadang-kadang tidak sampai ke sana. Itu yang harus dijaga betul, ya. Jadi kalau borong kerja akan termonitor, ya, dan itu akan berdampak di belakangnya. Itu di sisi tadi. Jadi menghitung capaian minggu saat ini, ya, secara realistis dan mengusulkan pengeluaran minggu depan, ya, berdasarkan kemampuan saat ini. Ya. Ya. Jadi kalau kita saat ini ada alat 3, kemampuan dengan 3 alat, ya, minggu depan 3 alat itu kalau diterapkan capaiannya berapa. Jadi jangan sampai nanti menaksirkan minggu sekarang alatnya 3, minggu depan 5, ya. Ya. Yang 2 dari mana? Ya. Harus jelas, ya. Kalau memang pas butuhnya 5, ya, di rencana kita juga 5, ya, itu harus jelas bahwa di akhir minggu ini alat itu sudah harus siap disediakan di lapangan. Ya. Kalau belum siap bagaimana? Ya, itu yang harus hati-hati di situ. Jadi itu dana kerja mingguan. Jadi merancang kebutuhan dana untuk minggu depan berdasarkan kemampuan minggu sekarang. Tujuannya supaya pekerjaan bisa lancar dari sisi pendanaannya. Nah, itu prosedurnya biasanya, ya, semua capaian yang dihasilkan minggu itu sesuai dengan cash flow yang kita buat, ya, kita usulkan, ya. Yang pertama kita hitung secara real, yang kedua minggu depan kita usulkan. Ya. Dari bagian logistik, ya, kebutuhan rutin, ya, 1 minggu ke depan apa, ya. Jadi bagian logistik dan gudang, ya. Lalu dari bagian peralatan berat dan maintenance repair, ya, kebutuhan suku cadang, bahan bakar, oli, ya, 1 minggu ke depan berapa, ya. Bagian rumah tangga, ya, rencana kebutuhan rumah tangga 1 minggu ke depan, ya. Seperti akomodasi untuk orang yang ada di lokasi, ya, itu berapa, termasuk kebutuhan tenaga kerja rumah tangga sendiri, ya. Kalau rumah tangganya atau petugasnya itu kontraknya harian, ya, dihitung ke depan berapa. Lalu ke pelaksana, ya. Nah, ke pelaksana akan menaksir, ya, capaian minggu depan untuk pekerjaan yang dilakukan mandor. Ya, jadi sesuai dengan rencana awal, ya, minggu depan yang dikerjakan pekerjaan apa, lalu yang dihasilkan berapa, lalu borong kerjanya berapa, itu dirinci oleh pelaksana. Itu digabung di administrasi keuangan, di sana oleh administrasi keuangan akan direkap, ya, termasuk pengeluaran lainnya seperti gaji karyawan lapangan kalau pas minggu depan tuh minggu keempat, ya. Lalu ATK kantor, ya, tagihan supplier yang jatuh tempo kalau pas minggu depan itu memang
saatnya jatuh tempo kita harus membayar supplier. Ya. Jadi itu direkap di bagian keuangan. Ya. Lalu oleh bagian administrasi keuangan setelah direkap ya dibawa ke cabang. Ya. Ya. Diusulkan untuk minggu depan butuh dana sekian. Ya. Lalu mengambil capaian minggu tersebut, minggu saat ini. Jadi selalu rutin. Jadi tugas rutin setiap minggu seperti itu ya. Dan itu menjadi satu ya, kegiatan di lapangan yang setiap Sabtu selalu dilakukan. Ya. Biasanya kalau proyeknya itu lokasinya jauh dengan cabang, ya itu biasanya hari Jumat itu sudah dilakukan perhitungan. Jadi Jumat dilakukan perhitungan, ya capaiannya berapa, ya lalu Sabtunya dibayarkan. Ya. Nanti minggu berikutnya ngitungnya mulai dari Sabtu lagi, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Sabtu dibayarkan. Terus seperti itu terus ya. Itu kalau lokasinya jauh karena butuh waktu ya dan juga butuh keamanan dana tadi ya. Dan juga ketelitian hasil hitungan ya. Sehingga itu menjadi bahan pertimbangan. Nah, itu semua bisa kita lihat dari cash flow yang kita rancang ya. Jadi cash flow seperti ini adalah rencana pengeluaran kontraktor ya. Dan nanti juga bisa kalau ada realita ya tinggal kita tambahkan ya. Jadi cash flow itu bisa kita rancang sebelumnya ya. Bisa juga pada saat pelaksanaan kita lakukan ya perhitungan tadi ya. Sehingga ada rencana, ada pelaksanaan. Mungkin dengan pelaksanaan bisa lebih banyak, bisa juga lebih sedikit ya. Tapi paling tidak dengan rancangan tadi kita sudah bisa menaksirkan ya bahwa oh nanti di minggu kesekian kita saatnya ya bayar atau dapat termin ya. Lalu minggu kesekian kita harus membayar supplier yang jatuh tempo ya. Oh pada minggu kesekian kita harus menyiapkan dana untuk maintenance repair ya itu direncanakan oleh seorang project manager. Jadi project manager akan berusaha ya merancang ya rencana pengeluaran pendanaan yang ada di lapangan. Diharapkan dalam merancang tadi betul-betul ya disesuaikan dengan kemampuan pendanaan kontraktor dan juga dijaga masalah keseimbangan dana. Jadi biasanya tidak akan terjadi ya sekarang keluar rupiah ya. Tapi minggu depan 10 ya itu dihindari ya, dihindari. Jadi kalau bisa yang 10 tadi terbagi-bagi setiap minggunya ya, cenderung seperti itu. Jadi kalau naik turun itu memang menyesuaikan dengan permodalan di kontraktor. Mungkin pada saat minggu berikutnya ya punya dana lebih ya, nah itu bisa ya. Tapi tetap harus dijaga ke logika karena biasanya kalau sudah seperti itu ya itu logika pengeluaran di lapangan itu harus hati-hati ya. Contoh sederhana seperti ini. Jadi satu hari kebiasaan kemampuan tenaga kerja misalnya saja ada 100 orang ya. Kita bisa menaksir ya 100 orang itu kalau rata-rata digaji 100.000 ya berarti 100.000 kali 100 ya 10 juta ya. 10 juta untuk upah ya untuk upah ya. Lalu alat yang kita punya selalu kita pakai itu 3 alat ya. Sewa alat perharinya berapa untuk 3 tadi ya. Oh logika untuk alat tadi misalnya saja seharinya 1 juta berarti ada 3 juta ya. Berarti 13 juta satu harinya. Lalu di situ juga bahan ya. Dengan lahan yang ada ya itu bahan yang bisa kita pakai yaitu sejumlah berapa. Kalau dengan upah tadi sebesar 10 juta plus 3 alat ya 13 ya. Kalau ukuran umum ya untuk bangunan umum ya satu proses konstruksi ya dalam satu kegiatan pekerjaan itu biasanya 30 sampai 40% itu alat ya dan upah ya. Sisanya bahan dan lain-lain. Berarti kalau tadi 13 juta itu kita masukkan kurang lebih sekitar 30% ya. Berarti bahannya berapa ya.
Jadi kalau 13 itu sekitar, atau opahnya saja 10 itu 3% ya, atau mungkin juga 4% ya sudah ya, 4% ya berarti ya 1%-nya kan ya 2,5 ya, 2,5 juta. Berarti kalau 100-nya kan ya 2,5 juta kali 100 ya, berarti 250 ya. Terlalu besar ya. Jadi 30 atau 30%-nya ya. Tadi 13 dibulatkan 15 ya, 15 juta itu 30%. Berarti 1%-nya ya 30%, 15 juta. Berarti 10%-nya ya 5 juta. 10% berarti 1%-nya 500 ya. Berarti 100%-nya berapa ya. Nah itu sesuai enggak? Sehingga kita bisa melihat kalau nilai kontraknya 10M ya, lalu dikerjakan dalam jangka waktu misalnya saja 10 bulan ya. 10M 10 bulan berarti 1M-nya 1 bulan. 1M-nya 1 bulan berarti 1 minggunya atau dibagi 4 ya, 1 minggunya ya 250 ya, juta ya. Berarti kalau 1 harinya dibagi 6 ya, 250 dibagi 6 ya. Itu berapa ya? Sekitar 50 juta. 40 juta ya. Nah, 40 juta tadi terbagi menjadi bahan, opah dan alat ya. Cukup enggak ya? Kalau itu ternyata mendekati cukup atau pas sesuai ya, berarti logikanya masuk ya. Tapi seringkali terjadi ya. Jumlah alat, bahan ya, plus tenaga ya. Itu misalnya saja totalnya 50 juta, tapi di situ Anda menentukan untuk 10M tadi hanya 8 bulan ya, atau mungkin 7 bulan ya. Nah, berarti tidak logis ya. Kemungkinan tidak logis dalam menentukan waktu, dan kemungkinan kedua tidak logis dalam menentukan biaya ya. Oh ternyata biaya sudah dilakukan perhitungan secara teliti ya, hati-hati ya, berarti waktunya yang terlalu pendek ya. Nah itu yang Anda harus cermat ya. Jadi semua itu kembali di luasan lahan ya. Dengan luasan lahan dan tingkat kesulitannya seperti apa ya. Lalu dari situ kita bisa melihat ya, logika dengan lahan seperti itu alat apa yang bisa kita pakai, jumlahnya berapa. Berapa tenaga kerja optimal yang bisa kita gunakan. Itu dirupiahkan dulu ya. Nah itu dirupiahkan secara umum ya. Berapa persennya nilai proyek ya. Oh berarti bahannya butuh sekian ya. Baru nanti tinggal bagi ya, nilai kontraknya berapa dibagi, itu ketemu durasinya. Itu dari sisi logika ya. Karena apa? Pembangunan konstruksi itu proses ya. Jadi proses itu tidak seperti kita beli barang. Kalau kita beli barang itu 1 hari ya 100 juta pun bisa habis. Tapi kalau itu proses pembangunan fisik ya, tidak mungkin dilakukan. 1 hari ya, pembersihan ya, begesting langsung cor ya. Itu kira-kira bagaimana secara logika? Besoknya pembersihan, begesting, cor lagi ya. Nah seperti itu ya. Berarti kalau itu dilakukan ya berarti sebelumnya sudah ada pabrikasi-pabrikasi. Nah, pabrikasi tersebut mencukupi tidak ya. Kalau itu masih bisa mencukupi ya logikanya bisa lebih besar lagi. Itu dari sisi tadi ya. Jadi dari sisi pengaturan, seorang project manager harus bisa merencanakan ya cash flow yang seimbang ya, cash flow yang seimbang. Jadi kalau bisa dia bisa merancang ya. Jadi berdasarkan kontrak ya, kita tinggal lihat kontraknya termin. Oh kontrak termin ya. Termin pertama 20% ya. Nah, kalau kita untuk mencapai termin pertama 20% ya, langkah apa yang harus kita lakukan? Butuh waktu berapa? Oh ternyata waktunya pada minggu ke-7 kan? Baru kita bisa mencapai termin pertama. Minggu ke-7 kalau kita kerjasama dengan pihak supplier ya, supplier nggak bisa ya, terlalu lama. Saya dibayar 7 minggu ya. Saya dibayar paling lama 6 minggu. Berarti
di kegiatan C di sini adalah pembayaran supplier yang jatuh tempo pada minggu ke-6 ya. Sehingga itu menjadi beban kontraktor ya. Sehingga kontraktor butuh modal berapa untuk supaya mencapai termin pertama. Ya, otomatis ya 20% tadi. 20% murni, kalau proyek senilai 10M ya 20%-nya 2M ya. 2M ya. Harus tersedia ya, karena bahan tidak bisa dibond, berarti harus terbayar duluan. Upah juga tidak mungkin dibond ya. Nah, alat juga sama ya. Nah, itu berarti harus bisa merancang seperti itu. Sehingga dengan 20% dibagi 7 minggu ya. Berarti per minggunya butuh dana berapa ya? Tadi 2M ya. 2M dibagi 7 berarti ada sekitar 270 ya, 270-an per hari. Ya. Mampu enggak penyediaan dana setiap minggunya 270 ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Oh, kemampuan dari pihak cabang ya sudah memberikan satu tahapan bahwa mungkin hanya 200. Nah, berarti tadi ya harus ada langkah-langkah supaya itu ya ada negosiasi dengan supplier. Lalu tahapannya mulai diatur supaya di situ ya, diprioritaskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dihitung sebagai prestasi. Ya. Nah, itu yang harus dirancang oleh seorang project manager. Oh, kalau misalnya saja pakai berdasarkan waktu ya. Berdasarkan waktu itu setiap bulan dibayar berapapun yang kita keluarkan. Sehingga nanti yang merah ini adalah capaian yang sudah dikerjakan di ya, sebulan ini ya. Jadi 1 bulan ini dapat masukan, bulan berikutnya lagi dapat masukan. Nah, kalau seperti ini ya itu kontraktor tidak sulit ya. Jadi berapapun yang dikeluarkan di akhir bulan pasti dibayar. Hanya pada bulan yang pertama ya itu tetap dipotongkan retensi. Jadi retensi tetap akan dipotong. Itu yang kita harus berhitung di situ. Jadi seorang project manager harus bisa menjaga supaya proyek itu bisa lancar ya. Untuk lancar bagaimana ya, pendanaan harus siap ya. Anda bisa bayangkan ditunjuk oleh sebagai project manager ya. Lalu pihak cabang atau pihak pusat yang memberi ya lampu merah ya bahwa dana hanya ada sekian. Berarti mau tidak mau Anda harus bisa menjadwalkan ya, pendanaan tadi. Paling tidak target ke termin, kalau itu model termin. Kalau model seperti yang berdasarkan waktu di sini tidak ada masalah berapapun yang dikerjakan. Hanya dana sekian tadi harus bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan ya, 1 bulan. Karena kalau dana hanya rupiah ya, tapi hanya 2 minggu sudah habis ya. Ada minggu berikutnya ini ya, mau diapakan tenaga kerja. Sehingga cenderung kalau model seperti ini ya, lalu ada pembatasan dana di cabang ataupun di pusat ya, pihak project manager akan mengatur ya, berapa dana yang disiapkan per bulannya. Dia akan mencoba membagi rata di sini. Membagi rata. Sehingga untuk optimasi tenaga kerja ya, dan alat mungkin kurang begitu optimal. Ya. Sebetulnya 3 minggu selesai dengan dana tadi. Tapi karena ya, keterbatasan dana diselesaikan dalam jangka waktu 4 minggu. Ya. Supaya nanti di akhir minggu ada pembayaran dari pihak pemilik dipakai lagi sebulan berikutnya. Itu selalu seperti itu. Jadi ada yang kadang-kadang itu seorang project manager itu bisa mengoptimalkan sumber dayanya. Tapi ada yang kadang-kadang itu sudah ya, sulit untuk menjadwalkan secara optimal. Karena terbentur oleh keterbatasan dana. Ya, sehingga peran daripada tadi yang namanya ya produktivitas yaitu akan tergantung dengan kesiapan dana. Lalu langkah-langkah lain yang bisa dilakukan seperti apa? Yaitu yang kedua,
kita mengambil yang paling besar dari biaya, ya. Dari biaya proyek itu yang paling besar bahan, ya. Baru ke upah dan alat, ya. Kalau upah, ya, karena berhubungan dengan kebutuhan rutin, ya, tidak mungkin kita lakukan dengan sistem hutang, ya. Jadi nanti bayarnya belakang, itu tidak mungkin sudah, ya. Itu akan berdampak lebih parah lagi kalau itu dilakukannya. Yang paling mungkin adalah supplier, jadi bahannya. Jadi bagaimana caranya negosiasi dengan supplier, ya, bahwa bahan akan dibayar setelah termin, kalau itu model termin. Kalau itu berdasarkan waktu, ya setelah akhir bulan, ya. Jadi minggu ke-5 atau ke-6 itu sangat membantu sekali, ya. Jadi kalau untuk alat juga jelas tidak mungkin, karena alat itu di samping kalau sewa itu biasanya dibayar di depan, ya. Juga kalau itu milik sendiri butuh bahan bakar, ya. Jadi bahan bakar pasti diperlukan. Jadi tidak mungkin satu alat tanpa bahan bakar. Dan bahan bakar itu kita beli biasanya cash, ya. Jadi jarang beli bahan bakar itu yang bayar di belakang, itu jarang. Jadi yang masih mungkin material, ya. Kenapa material? Karena pihak supplier juga diberi waktu oleh distributor. Pihak distributor diberi waktu oleh pabrik. Jadi kalau Anda sebagai distributor itu kalau ada pengiriman dari pabrik, ya tidak langsung dibayar. Batasan waktunya paling lama 3 bulan. Jadi 3 bulan baru bayar ke pabrik. Demikian juga distributor ke supplier, ya. Diberi waktu 2 bulan. Jadi kalau Anda sebagai supplier, lalu ada distributor semen misalnya saja ditarget setiap, ya, bulan atau setiap bulan harus dikirim sekian sak, sekian ratus sak, sekian ribu sak, ya. Itu bayarnya 2 bulan setelah pengiriman. Nah, supplier ke kontraktor, ya, biasanya 1 bulan, ya. Kalau dipercaya. Jadi ketiga-tiganya itu ada keterkaitan di tingkat kepercayaannya. Jadi pabrik percaya ke distributor tidak, ya. Distributor percaya ke supplier tidak, supplier percaya ke kontraktor atau tidak, ya. Jadi kalau dia dipercaya biasanya 1 bulan itu betul-betul dimanfaatkan, ya, bisa dipakai. Tapi kalau tidak dipercaya 2 minggu pun harus cash, ya, harus dibayar. Bahkan ada yang sampai saat dikirim tiba di lokasi harus dibayar, ada yang sampai seperti itu. Sehingga Anda sering baca di toko-toko material itu tidak terima bon dan sebagainya. Itu karena apa? Ya karena dampak ya tidak percaya kepada kontraktor, kepada supplier. Karena banyak yang bon, ya mungkin dari sisi praktisnya, ya kalau Anda bangun, ya walaupun itu Anda perorangan, ya itu kan kadang-kadang kan kurang bahan ini, ya besoknya kurang lagi, ya. Kan jarang yang akhirnya yang dulunya cash langsung kan menyulitkan, hanya ya sudah setiap minggu saja ada yang seperti itu. Setiap minggu ternyata molor lagi, itu sering terjadi, ya. Dalam satu proyek sering terjadi. Sehingga kalau sebagai kontraktor atau mungkin sebagai pengguna perorangan, kalau ada kerjasama dengan toko material, kalau diberi peluang waktu, ya harus bisa dipercaya tepat waktu. Jadi jangan sampai mencoba menunda. Ya kalau sudah janji seminggu sekali, ya seminggu dibayar. Oh jangan langsung minggu berikutnya kesulitan waktu sehingga harus minggu berikutnya lagi, nanti dirapel minggu berikutnya. Nah itu sudah menunjukkan ya pengurangan tingkat kepercayaan dari supplier ke konsumen. Sehingga sering banyak ditulis di sana tidak terima bon. Itu karena seperti tadi. Jadi sehingga di supplier sendiri kesulitan pendanaan karena terjadi keterlambatan tadi. Nah di proyek, ya, itu kaitannya dengan itu. Ya. Jadi batasan waktu, ya, yang mana Anda dipercaya oleh supplier diberi waktu untuk membayar. Jadwalkan ya prestasi ataupun capaian ataupun masukan dari pihak pemilik sudah ada sebelum Anda membayar ke supplier.
Nah, itu dirancang dalam bentuk cash flow ya. Jadi bentuk cash flow. Jadi penetapan waktu-waktu di sini sudah ada ya. Negosiasi. Oh, saya dengan supplier ya. Nanti minggu ke-6 nah, itu berarti sudah ada negosiasi. Kalau belum ada ya jangan dilakukan seperti itu ya. Jadi setiap minggu pasti keluar dana. Sudah pasti itu setiap minggu. Keluar dana untuk apa ya? Untuk upah kerja. Tidak mungkin itu ditunda. Di awal proyek butuh dana. Ya, itu juga sudah pasti. Untuk mengawali proyek kalau tidak ada pendanaan cash juga tidak akan jalan. Ya. Walaupun punya alat lengkap ya. Lalu misalnya saja jalannya ya, istilahnya itu lancar ya. Bagus, tidak ada jalan kerja yang mengganggu ya. Untuk ngirim alat ke lokasi, tenaga ke lokasi kan butuh ya, angkutan, butuh bahan bakar. Oh, alatnya sendiri butuh bahan bakar. Lalu nanti sampai di lokasi ya, itu harus meratakan lahan ya, buat pagar, buat gudang, ya, buat kantor ya. Walaupun bahannya sudah tersedia ya. Itu tetap kita harus menyiapkan dana cash ya. Itu yang di dalam cash flow seperti itu sudah harus dirancang ya. Jadi ada rancangan pengeluaran seperti ini, baru nanti di setiap minggu ada tahap pengendalian ya. Jadi pengendalian. Kalau pengeluaran terlalu besar ya, oh ini lebih cepat ya. Belum tentu lebih cepat itu menguntungkan ya. Bisa jadi seperti tadi ya. Jadi kemampuan pendanaan yang seharusnya terdistribusi dalam 4 minggu, akhirnya habis di minggu ketiga. Ya. Minggu ketiga sudah selesai, ya. Target minggu sampai minggu keempat. Sedangkan kesiapan dana itu harus sampai minggu keempat. Sehingga di sini 1 minggu ini ya, akan menjadi beban ya. Dari sisi apa? Sisi ya, tenaga kerjanya ya. Menjadi beban. Nah, itu yang perlu dirancang di dalam tahap pengendalian, selalu dilihat ya. Yang dikerjakan hasilnya seperti apa ya. Lalu rencananya dulu seperti apa. Lalu kemampuan pendanaannya bagaimana. Bisa lancar tidak pekerjaan tadi. Itu tugas project manager di situ. Jadi harus pandai-pandai mengatur ya pembebanan biaya sehingga proyek bisa lancar. Tidak ada yang dirugikan di sana, dalam arti dirugikan itu ya seperti tadi ada tenaga kerja dihutang dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan dalam satu proyek ya. Itu kalau yang berdasarkan waktu ya. Kalau yang pakai model uang muka ya, uang muka itu belum kerja sudah dibayar. Biasanya sebesar biaya awal ya. Jadi sini uang muka dengan A itu biasanya sama. Atau mungkin karena pihak project manager bisa mengatur lebih detail lagi sehingga di sini ya, pengeluaran A bisa lebih kecil dari uang muka, itu bisa terjadi. Nah, ini juga tetap harus diatur, dirancang ya. Cash flow-nya harus dibuat ya. Jadi pembayaran supplier yang jatuh tempo yaitu bisa memanfaatkan ya besarnya uang muka tadi untuk membantu ya, pelaksanaan tadi. Tapi akan lebih baik kalau ya, itu bisa dikeluarkan setelah termin pertama ya. Itu akan lebih baik ya. Karena apa? Karena berarti strategi di dalam penjadwalan ya, sumber daya itu bisa optimal, itu di situ ya. Batasannya yaitu tadi, kalau dari supplier ke kontraktor itu biasanya 1-2 bulan ya, berarti kita harus di bawah 2 bulan, bisa saja 7 minggu, berarti betul-betul dipercaya oleh supplier, dipercaya oleh supplier. Jadi sudah ada kerjasama selama ini dan selalu tepat ya, biasanya punya peluang seperti ini. Dan jumlah yang kita minta disesuaikan dengan yang tersedia. Jadi yang dikirim pasti yang kita minta
cocok ya. Nah, itu berarti sudah ada. Nah, itu kalau model uang muka ya. Yang kedua ya, retensi 5% selalu dipotongkan pada termin yang pertama, kalau itu model termin, kalau itu berdasarkan waktu ya bulan pertama di sini, yang di sini adalah juga ya, sudah dibayarkan seperti itu ya. Yang di sini bulan yang pertama ya. Ini bulan pertama ya. Bulan. Berapapun capaian dikurangi retensi. Jadi kalau yang berdasarkan waktu ya, pada saat di akhir bulan yang pertama, itu yang dibayar adalah berapapun capaiannya ya, dikurangi retensi ya. Jadi berapapun capaiannya dikurangi retensi. Permisi Pak, mohon maaf Pak. Ya. Untuk share screen-nya masih lanjutan tujuan Pak. Masih lanjutan tujuan di PPT-nya Pak. di sini sudah. Sudah Pak. Jadi posisi jatuh tempo ya, pembayaran ke supplier dengan pembayaran kontraktor berdasarkan waktu ya. Jadi kembali di tadi yang namanya pengajuan dana kerja mingguan itu memang tugas project manager ya. Jadi tugas project manager itu ya harus bisa mengatur ya penjadwalan untuk dana ya seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dipunyai ya. Jadi kalau sudah menyimpang dari kemampuan yang dipunyai ya tanpa ada langkah-langkah negosiasi dengan pihak-pihak lain ya pasti akan terjadi kendala. Ya. Jadi proyek akan kemungkinan membengkak, ya. Kemungkinan juga justru malah tidak dikerjakan sama sekali, ya. Itu pasti akan terjadi. Ya. Sehingga sangat perlu sekali seorang project manager itu, ya, di samping mencoba mengelola sumber daya secara optimal, juga harus melihat ya, logika kemampuan pendanaan yang tersedia. Biasanya melihat ke kantor cabang atau pusat ya. Jadi cabang atau pusat itu menyiapkan dana per minggunya berapa kemampuannya atau per bulannya berapa. Kalau sudah tahu seperti itu ya, lalu project manager akan mencoba ya menerapkan ya kemampuan dana tadi dalam bentuk kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan proyek yang mengarah ke capaian ya termin, ya. Kalau itu model termin, kalau itu model waktu, capaian bulanan, ya. Capaian bulanan. Kalau itu berdasarkan ya, uang muka, ya tentunya pemanfaatan uang muka secara optimal. Itu selalu seperti itu.
Kalau ternyata tidak mencukupi, ya, dia akan mencoba kerjasama dengan pihak ketiga. Ya. Pihak ketiga yang bisa diajak kerjasama yang paling memungkinkan adalah supplier. Ya. Jadi dengan supplier, ya, khusus untuk penyedia material yang akan dipakai. Ya. Jadi apakah ada negosiasi, ya, untuk batasan pembayaran supplier, karena Anda harus bisa melihat secara global, ya. Jadi yang namanya satu pekerjaan itu, ya, bahan itu sudah posisinya di 50-60%. Itu pekerjaan secara umum, ya. Jadi untuk proyek-proyek itu. Lalu untuk opah dan alat itu sekitar 30-35%. Yang sisanya itu lain-lainnya. Sisanya ya ada overhead dan yang lain. Itu secara umum, ya. Tapi kalau proyek-proyek khusus seperti, ya, monumen, ya, atau mungkin proyek yang bernilai seni, ya, itu upah bisa mencapai 50%, ya. 50-60%. Karena penghargaan ke nilai seni itu cukup tinggi, ya. Jadi Anda bisa melihat sendiri pembuatan gapura, pembuatan tugu dan sebagainya itu, ya, bahan dengan tenaga itu hampir sama, bahkan kadang-kadang, ya, lebih mahal upahnya, ya, atau tenaganya. Yaitu yang harus dibedakan, ya. Jadi khusus untuk proyek-proyek yang seperti itu, ya. Nah, dari situ Anda bisa menilai, ya, atau memberikan satu batasan bahwa proyek yang akan dikerjakan itu seperti apa. Lalu kurang lebih dari sisi material itu berapa persen. Nah, yang paling besar itu yang kita kelola dengan baik, ya. Jadi bahan kita kelola secara optimal, ya. Lalu yang kedua, ya, alat dan tenaga. Tapi Anda juga harus hati-hati, ya. Bahan itu walaupun besar, ya, itu bahan mati, ya. Jadi bahan mati itu, ya, ditaruh di mana-mana, digeser-geser, ya. Itu tidak akan komplain, ya, hanya kita siap tempat, ya. Lalu kemungkinan banyak yang hilang dan sebagainya atau berkurang, ya. Seperti itu yang terjadi karena barang mati. Tapi kalau sudah berkaitan dengan upah atau tenaga kerja, ya, tenaga kerja itu tidak bisa dipaksakan, ya. Jadi tidak bisa Anda memaksakan, oh ini seharusnya, ya, dikerjakan, misalnya saja direncanakan 2 hari lalu dipaksakan 1 hari, ya. Itu tidak bisa seperti itu, ya, karena punya rasa dia, ya. Jadi punya rasa pasti akan komplain, ya, jangka waktu agak lama pasti komplain. Komplainnya kadang-kadang juga tidak langsung, ya, tapi dari hasil kerja. Jadi hasil kerja itu kok turun sekali dari rencana, ya. Nah, itu akan muncul di situ, yaitu yang harus hati-hati. Walaupun prosentasenya itu lebih kecil dari bahan, tetap itu harus Anda prioritaskan juga, ya. Jadi itu merupakan bagian dari, ya, nanti untuk capaian yang menghasilkan, ya, yang menghasilkan barang tadi, ya. Nah, itu yang perlu dijaga oleh seorang project manager, ya, sehingga pengaturan tadi menjadi bahan pertimbangan. Lalu di samping itu juga Anda bisa melihat dari berbagai sisi yang dipakai, ya. Tadi ada yang pakai dengan sistem uang muka, ada juga yang, ya, berdasarkan termin, ya. Itu tugas seorang project manager, ya. Jadi harus bisa melakukan langkah-langkah seperti itu, ya, yang berkaitan dengan pihak ketiga, ya. Ya, lalu juga disesuaikan dengan kemampuan dana di cabang, ya. Jadi yang namanya pengajuan dana kerja mingguan itu harus rutin dilakukan, ya. Jadi setiap Sabtu menghitung capaian, ya, lalu mengusulkan minggu depan, ya. Kalau cabangnya jauh bagaimana, ada yang 2 minggu sekali, ya. Tapi walaupun itu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali ke cabang, ya, untuk upah kerja tetap harus setiap minggu. Jadi sehingga di lapangan sendiri ada pengelolaan dana, ya, untuk 3 minggu ke depan misalnya saja.
Lalu di lapangan sendiri ada pengelolaan untuk ya, selama 3 minggu itu seperti apa. Jadi sehingga ada pengelolaan di pendanaan di lapangan tersendiri, juga di cabang tersendiri. Nah, itu yang paling tidak Anda bisa memahami. Jadi tugas seorang project manager seperti itu. Jadi beberapa alternatif nanti akan muncul di lapangan. Nah, satu jalan yang harus Anda pakai sebagai acuan, yaitu di dalam pasal sistem pembayaran yang ada di spesifikasi, ya, spesifikasi. Itu di sana ada pasal tentang sistem pembayaran seperti apa uang muka atau berdasarkan waktu atau termin, ya. Kalau itu sudah Anda cermati, ya, Anda coba, ya. Kalau itu termin, berarti untuk mencapai termin pertama itu langkah apa yang harus dilakukan. Kalau itu uang muka, berarti pemanfaatan uang muka harus terfokus ke termin berikutnya, ya. Jadi jangan sampai nanti dipakai untuk proyek lain, malah itu akan terjadi kendala di kelancaran pekerjaan. Jadi harus betul-betul fokus di situ. Jadi pihak pemilik menentukan sistem uang muka itu harapannya, ya, proyek cepat selesai, ya. Dan uang muka tadi dipakai untuk biaya-biaya awal yang mendukung supaya proyek itu cepat selesai. Itu juga menjadi bahan pertimbangan tersendiri. Itu project manager harus paham seperti itu, ya. Lalu yang berkaitan dengan, ya, hasil kerja mandor, ya, itu yang dikaitkan dengan capaian tadi, yaitu kalau bisa disesuaikan juga dengan, ya, capaian pada saat opnim, ya. Jadi harus ada satu link kesamaan persepsi, ya, tentang mutu yang dihasilkan, ya. Biasanya peran pelaksana atau quality control di pihak kontraktor itu harus kerja setiap hari Sabtu, ya. Setiap hari Sabtu harus kerja untuk melihat hasil kerja mandor itu bisa diterima atau tidak, ya. Jadi di situ harus betul-betul dijaga, ya. Jadi dijaga. Itu gambaran untuk, ya, perhitungan di dalam pelaksanaan proyek, khususnya tugas seorang project manager, ya, yang dikaitkan dengan pengajuan dana kerja mingguan, ya. Jadi dasar dari tadi yang mandor tadi diborong kerja, ya, diborong kerja itu dari mandor. Dan cara menghitungnya Anda juga sudah harus paham, ya. Jadi kalau borong kerja per meter kubik pekerjaan itu berapa, ya. Sebagai pembanding dari mana? Dari AHSP, ya. Jadi di AHSP itu ada pengelompokan, ya. Di sana ada upah, ada bahan, ada peralatannya. Nah, di kelompok upah ini adalah posisi optimal, jadi posisi paling tinggi. Kalau Anda melakukan borong kerja, ya harus di bawahnya itu. Berdasarkan, ya, borong kerja yang ada di lapangan, ya. Jadi yang ada di lapangan itu sudah ada. Bisa saja gali tanah itu per kubiknya sekian, lalu pasangan batu kali per kubiknya sekian, plesteran per meter perseginya sekian, itu sudah ada di lapangan. Anda sesuaikan dengan, ya, AHSP, ya, apakah ada di bawah atau sama atau di atasnya. Untuk melihat seberapa jauh, ya, hasil perhitungan yang Anda lakukan, ya, itu, ya, secara realistis bisa dikerjakan atau tidak, itu dari situ. Bisa jadi ada standar yang sama setiap daerah, ya, itu ada, ya. Itu dipakai sebagai acuan, ya. Terus jangan lupa, ya, ini tugas, ya, rancangan cash flow, ya, pada kondisi di mana Anda sebagai project manager, ya,
itu harus menjaga kesiapan pendanaan di proyek atau di lapangan ya, supaya terjadi keseimbangan ya, pengeluaran lapangan ya. Dengan sistem termin, waktusikan ya beban anggaran tadi di setiap minggunya ya, sampai ke, kalau itu pakai termin ya ke termin ya, jadi ke terminnya. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap minggunya apa saja ya, lalu kapan kita bisa mencapai ya, target supaya ada pemasukan dari pemilik. Jadi sehingga membutuhkan ya modal awal berapa. Jadi bebas ya, bisa berdasarkan waktu, bisa termin, bisa uang muka. Yang harus Anda jaga adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan pengeluaran disesuaikan dengan sumber daya yang Anda rancang ya. Jadi sumber daya yang Anda rancang. Jadi merancang sumber daya itu ya tetap mengarah ke kurva normal. Jadi kurva normal. Jadi kurva normal itu menjadi satu rujukan ya kalau kita menjadwalkan tenaga kerja. Jadi kalau Anda menjadwalkan tenaga kerja itu dari awal sedikit ya, terus naik ya, nanti mau berakhir sedikit lagi. Sehingga tidak ada model yang sekarang tidak dipakai, besok tidak dipakai, pakai lagi. Ya, itu dihindari ya. Sehingga di situ pasti akan memunculkan pembengkakan nanti. Jadi rujukannya adalah kurva normal untuk tenaga kerja. Kalau untuk yang biaya proyek ya kurva S-nya ya. Kurva S-nya itu kalau yang ideal itu memang ya berbentuk seperti S ya. Tapi kalau itu seorang kontraktor ya tidak hanya seperti S ya, tapi juga sesuai dengan kemampuan pendanaannya. Ya. Jadi kalau dipaksakan kemampuan pendanaannya seperti ya mungkin tidak S ya, tapi Anda memaksakan diri supaya bagus bentuknya menjadi kurva S ya. Berkendala di pelaksanaan ya. Jadi di penampilan bagus ya, tapi di pelaksanaan pasti akan muncul kendala-kendala yang nanti mungkin akan membengkakkan juga. Itu yang betul-betul harus dipertimbangkan. Itu tugas berikutnya ya. Tolong itu dicoba, didiskusikan ya, dan tadi pertimbangannya adalah ke sisi ya keseimbangan ya, sesuai dengan kemampuan sumber daya yang Anda rancang ya. Dan logika ya. Jadi logika tetap Anda pakai sebagai dasar ya. Jadi supaya apa? Supaya kalau itu nanti dibaca orang lain, dipakai contoh untuk adik kelas misalnya saja, itu masih masuk, masih logis. Biasanya untuk melihat logika tadi Anda lihat di laporan harian dan mingguannya. Kalau harian itu karena rutinitas biasanya dilakukan rapel ya. Pada saat waktu longgar baru dia merapel, Senin kemarin apa, Selasa apa, Rabu. Tapi di akhir minggu ya, pasti teliti ya. Pasti teliti. Nah, kalau Anda pakai data yang harian, ya, lalu dipakai untuk menyelesaikan satu, atau dipakai dasar hitungan untuk penentuan durasi, itu cenderung akan terjadi kekeliruan. Tapi harus dicek dulu dengan mingguannya. Jadi, itu paling sering terjadi di adik kelas. Jadi, dia mencontoh hasil kerja kakak kelasnya mengambil data harian, ya, lalu dipakai langsung untuk menghitung durasi pekerjaan. Jadi contoh sederhana saja, ada galian tanah yang total yang dikerjakan dalam 1 minggu itu ada ya misal saja 20 kubik ya, atau dipaskan saja 6 hari 18 kubik ya. Kalau kita bagi 22 6 hari kan 2 kubik ya. Jadi ada kalau 18 dibagi 6 kan 3. Pada saat pencatatan harian ya, yang datang pekerjanya itu misal saja 4 ya. Kok hasilnya hanya 1 kubik. Hari kedua 4 tetap hasilnya bisa 6 kubik. Lalu hari ketiga juga seperti itu, hasilnya turun lagi.
Ya. Nah, dalam 1 minggu ya itu logis ya, dengan total tadi ada 18 kubik dikerjakan oleh sekian orang dalam sekian hari ya. Tapi per hari karena ngisinya itu dirapel ya, yang 1 kubik 4 orang tadi ya, ini yang nggak logis ya, terlalu kecil ya. 1 kubik ya dikerjakan oleh 4 orang ya. Terus di hari berikutnya itu ada yang diambil rata-rata dalam 1 minggu, ya, masuk di logika. Ya, itu yang harus hati-hati di situ. Ya. Jadi dicek dulu dalam 1 minggu, ya. Sehingga di situ sebagai dasar untuk menentukan apakah pekerjaan itu masuk di logika atau tidak, itu di ya. Ya, Anda coba. Ya. Ada pertanyaan? Ini untuk tugasnya berarti dalam bentuk kurva S dan deskripsi atau bagaimana, Pak? Ya, kalau itu berbentuk cash flow ya, Anda kan bisa melihat dari contoh-contoh yang ada seperti ini ya. Contohnya ini ya. Contohnya saja ini ya. Jadi berdasarkan waktu ya. Anda sebagai project manager ya, otomatis akan tahu nilai kontraknya berapa ya. Lalu menjadwalkan proyek berapa bulan ya. Anda juga sebagai project manager akan tahu kemampuan pendanaan pihak cabang ya, atau pusat ya, yang dibebankan ke Anda sebagai project manager itu setiap bulan ya, diberi atau diberi batasan ya, dana berapa ya. Karena biasanya kalau itu sudah disampaikan, kalau ada kelebihan tanggung jawab project manager, biasanya seperti itu ya. Anda harus tahu dulu itu ya, sehingga nanti di dalam mendistribusikan pengeluaran ya, yang harus Anda siapkan di lapangan supaya proyek lancar ya, itu nanti capaiannya harus bisa menghasilkan ya, yang mencukupi ya untuk ya, setiap akhir bulan kalau itu berdasarkan waktu. Karena pemasukan di akhir bulan itu akan dipakai untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya. Nah, itu yang perlu Anda jaga. Jadi bisa berbentuk seperti ya, cash flow seperti ini, tapi Anda detailkan ya. Misal saja di minggu yang kedua ya. Yang kedua itu ya, kebutuhan pengeluaran upah ya yang harus Anda siapkan 1 minggu berikutnya itu berapa ya. Melihat dari jenis pekerjaannya ya, capaiannya tadi. Itu berapa, P-nya berapa. Lalu di situ ada akomodasi lapangan. Berapa kebutuhan akomodasi lapangan untuk 2 minggu sebelumnya. Karena Anda kan jadwalkan di sini setiap 2 minggu ada pengeluaran untuk akomodasi lapangan. Berarti kan E ini terpakai untuk 2 minggu. Nah, nanti pada minggu yang ketiga ada lagi tambahan F ya, ATK lapangan. ATK direncanakan di minggu ketiga. Ya. Lalu nanti setiap 3 minggu lagi ada pengeluaran F lagi. Terus seperti itu. Nah sekarang untuk menjaga ya keseimbangan antara dana yang sudah ditetapkan oleh pihak cabang tadi ya, dengan rencana yang Anda buat ya, itu saling mendukung atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, usaha negosiasi Anda terhadap pihak ketiga ya, yaitu pihak supplier ya. Itu pada minggu keberapa ya, supplier sanggup untuk ya sampai minggu keberapa sanggup untuk mengirim ya, dan pada minggu keberapa ya, Anda sebagai pengguna ya, sanggup membayar atas hasil kiriman bahan tadi. Itu kan harus membayar ya, sebesar sejumlah bahan yang sudah dikirim ke lokasi.
agak sedikit itu ya. Terus sebagai rancangan juga, sebagai project manager harus bisa merancang seperti itu. Ya. Lalu berapa target capaian? Ya. Jadi target capaian dengan dana yang disesuaikan dengan kemampuan cabang tadi, kalau diwujudkan ke fisik, ya itu bisa targetnya berapa persen. Itu Anda silakan diskusikan ya. Kalau ini kebetulan berdasarkan waktu, lalu Anda detailkan di setiap titik-titik, ya. Khususnya yang berkaitan dengan ada pemasukan dan pengeluaran. Ya. Pemasukan dan pengeluaran. Ya. Demikian juga nanti kalau yang berdasarkan uang muka, ya. Uang muka juga demikian, ya. Dapat 15% dipakai apa saja. Kalau sampai pada minggu ke-7, ya. Untuk mendapatkan termin yang pertama, ya, berapa modal yang harus disiapkan, walaupun ada bantuan uang muka. Ya. Nah itu bisa Anda beri satu penjelasan. Jadi Anda bisa membuat cash flow seperti ini, lalu didetailkan dengan Excel. Ya. Beberapa Excel ini dibuat per Excel nanti bisa. Ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, pemasukan belum ada, pengeluaran berarti minus di sana, minggu keempat masih minus, minggu ke-5 tambah minus lagi, ke-6 minus lagi, ke-7 ada pemasukan ya, sehingga minusnya berkurang, tapi tetap minus ya, misal saja seperti itu ya. Nah itu dengan Excel itu akan membantu ya. Jadi kalau biasanya di dalam proyek itu ada cash flow yang Excel saja, ada yang dilengkapi dengan ya seperti ini ya. Jadi diagram seperti ini. Kalau ke atas itu pemasukan, kalau ke bawah itu pengeluaran. Dibuat per minggu ya. Karena waktu yang paling pendek untuk mengeluarkan dana di proyek itu tinjauannya per minggu ya. Upah pekerja harian, tapi dibayarkan per minggu. Mungkin ada sewa alat ya, ada yang jam, ada yang harian, tapi tetap dimasukkan per minggu. Jadi waktu yang paling pendek di proyek itu ditinjau per minggu. Laporan, makanya laporan mingguan itu menjadi acuan untuk perhitungan kemajuan pekerjaan. Ya ada laporan harian ada. Kalau laporan harian itu untuk melihat kondisi real lapangan. Ya. Hari ini jam efektifnya berapa jam, ya, ada hujan tidak, alat ada yang rusak atau tidak, tenaga kerja jumlahnya berapa, mengerjakan apa saja itu masuk di harian. Ya. Nah nanti di mingguan ya, itu capaian pekerjaan A berapa persen dari pekerjaan A sendiri, capaian pekerjaan B berapa persen dari pekerjaan B sendiri. Sehingga nanti akan ditotal di sana, oh berarti dalam 1 minggu itu ya pekerjaan yang sudah dicapai sekian persen dari nilai proyek. Ya. Seperti itu. Makanya dibuat per minggu. Ya. Laporan bulanan juga ada. Jadi yang ada itu laporan harian, mingguan, bulanan. Ya. Kalau di bulanan itu sudah mencapai di tadi, ya, untuk menggambarkan kurva S di lapangan itu bisa terbaca setelah 1 bulan. Ya. 1 hari terbaca tapi kecil sekali. Anda bisa melihat di situ nilai rupiah per hari. Misal saja tadi ada nilai proyek 10M selama 10 bulan ya. Berarti per harinya berapa ya. Kan terlalu kecil ya. Tapi itu diwujudkan dalam bentuk laporan harian. Baru penggambaran di kurva S-nya setelah mungkin 2 minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali. Tergantung dari tingkat ketelitian proyek masing-masing. Jadi ada proyek itu yang tim pengendalinya itu mempertegas setiap hari dilakukan pengendalian. Hari ini terjadi keterlambatan harus diketahui sebabnya apa. Besoknya harus action, oh harus tambah, istilahnya tambah tenaga, oh harus kerja lembur, kalau tenaga sudah tidak mungkin ditambah kerja lembur. Oh kemarin kesulitan bahan, ya. Hari ini bahan sudah harus datang. Nah, itu hariannya betul-betul diperketat. Ya.
Jadi itu yang berdampak di lapangan akan terasa. Nah, itu rinciannya seperti tadi. Jadi bebas ya, Anda boleh sesuai yang Anda inginkan ya, atau sesuai dengan skripsi yang Anda buat pun juga boleh ya, kalau itu ke arah skripsi nantinya. Kalau itu ke arah dari sisi ya, pemahaman ya, saya tertarik di uang muka ya uang mukanya. Saya tertarik di berdasarkan waktu ya berdasarkan waktu. Ya, silakan Anda diskusikan ya mana yang sesuai ya, yang Anda juga sudah banyak literatur yang Anda punya ya, lalu coba dikerjakan. Batas waktunya 1 minggu ya, 1 hari selesai kalau mau ya. Anda bisa ngerjakan sehari selesai Anda kirim boleh ya, 2 hari juga boleh ya. Tapi kebanyakan ngirimnya itu mendekati akhir ya. Sekarang besok batasnya sekarang dikirim. Itu berisiko ya, berisiko. Jadi kemungkinan kurang lengkap, kemungkinan kedua juga risiko misalnya saja Anda tunda malah jadi di akhir nanti akan muncul risiko ya. Waktu Anda ngerjakan ya, listrik mati, komputer enggak, atau internetnya juga rusak, enggak tersampaikan ya, terjadi keterlambatan. Ya. Jadi ambil yang di awal atau di tengah ya, jangan di akhir. Jadi Anda anggap sebagai kontraktor ya. Jadi kontraktor itu di samping melihat kapan mulai ya, kapan harus selesai ya. Kalau konsultan ya pokoknya sudah mulai sudah ya, sehingga di dalam penjadwalan yang dipakai itu adalah startnya, early start time ya, early finish time ya. Jadi kalau yang kontraktor sudah dilihat dari sisi ya, kapan mulai, kapan harus selesai ya. Karena berdampak di penjadwalan sumber dayanya. Kalau konsultan karena risiko kerugian itu kecil ya, dia cenderung akan pokoknya sudah mulai ya sudah, cenderung seperti itu. Ya, silahkan Anda kerjakan ya. Masih ada yang belum jelas? Sudah, Pak. Ya syukurlah kalau sudah jelas ya. Jadi saya cukupkan hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Jangan lupa ya, biasakan di awal atau tengah, jangan sampai di akhir ya. Itu harus banyak latihan. Jadi biasakan kalau enggak di awal, di tengah. Jadi ada waktu luang untuk mengoreksi. Ya, itu seperti itu. Ya, masih. Dan kita lanjutkan minggu depan ya. Mudah-mudahan semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi Bapak. Iya, monggo. Saya mau ini Pak, minta materinya dari yang minggu ke berapa ya Pak? Itu belum dikirim Pak. Masa sudah saya kirim di ketua kelas kalau nggak salah. Saya belum nerimanya Pak. Oh gitu. Saya ketua kelasnya. Oh, yang 3MRK 7. Nggih Pak. Oh, ya. Di 3MRK 6 Anda sudah komunikasi. Yang 3MRK 6 itu cuma 2 materi, Pak, yang sudah terkirim. Materi awal sama pertemuan ketiga kalau nggak salah. Di kumpulan WA. Iya, Pak. Oh iya. Ya nanti saya susulkan ya. Baik, Ya, Pak. terima kasih Pak. Ya, monggo.